Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ketika kita mencapai makam, jalan yang mendaki, jalan yang sukar, yaitu makamnya para Rasulullah, para nabiin, maka dia termasuk orang yang beriman. Dan salah satu ciri-ciri orang beriman adalah mereka sering berpesan untuk bersabar dan juga berpesan untuk berkasih sayang. Beda sekali dengan Abdul Qattab yang berpesan untuk membelah kepala Rasulullah, membelah kepala Abu Bakar. Mereka yang mengejar kemaksiatan, mereka yang mengejar dunia, mereka yang mengejar hayalan-hayalan fata morgana bahwa harta yang didapat itu akan mengekalkan hidupnya, akan mengekalkan kebahagiaannya. Pesan-pesan untuk bersabar dan pesan-pesan untuk berkasih sayang itu hampir mustahil hinggap di dalam lidahnya. Ketersegeraan untuk mendapat harta dengan cara-cara yang tidak halal, korupsi, kolusi, nepotisme, saling mengadu domba, mendapat keuntungan di air yang keruh. Itu ciri-ciri bagi mereka yang tidak mengikuti jalan Rasulullah yang mendaki dan sukar. Jalan bagi kaum yang sabar. Karena sekali lagi kita ini dari tanah. Laknatullah sendiri mengatakan, oh Adam itu dari tanah itu sabar. Seperti aku dari api. Makanya ketika Allah mengatakan, engkau tak akan pernah mencapai taraf Adam ya iblis, makanya sujudlah ikut. Karena ketidaksabaranmu itu bisa ditutupi oleh Adam yang sabar. Iblis tidak mau. Bagi dia sekali tidak menyembah selain Allah ya tidak. Dia merasa dirinya nabi juga di kaum jin. Dia merasa dirinya adalah khalifah di kaum jin. Begitu. Wallahu alam. Tidak ada seorang nabi yang dengki. Dia digelapkan hasad butanya. Digelapkan oleh dengki, hasad, apalagi ujub takabur rianya. Merasa kehormatan dirinya diambil alih oleh Adam. Padahal dia sendiri yang mengatakan, oh Adam dari tanah itu sabar. Bagi mereka yang menginginkan jalan-jalan yang mendaki dan sukar dan akan mendapatkan rahmat, tidak mengikuti jalan yang mudah. Mudah ini menurut akal pikiran mereka karena tergerus oleh tipuan-tipuan panca indera.
sekali lagi diingatkan bagi mereka yang memiliki jalan yang mendaki dan sukar adalah melepaskan perbudakan, memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ketika kita memiliki kemampuan dan ketika kita melihat di sekeliling kita itu banyak kelaparan, itu bagi mereka yang mengikuti fitrah Rasulullah itu tidak ada gentar-gentarnya untuk mengulurkan tangan. Tidak ada takutnya sama sekali untuk kekurangan harta. Lalu memberi makan kepada anak yatim yang memiliki kedekatan kekerabatan dulu, agar tidak terjadi fitnah. Kita mengurus anak yatim orang lain banyak di panti asuhan, di rumah sakit, dimanapun, tapi kita lupa bahwa paman kita, bibi kita, saudara jauh kita, sepupu kita itu banyak sekali anak-anak yatim yang tidak kita nafkahi, padahal kita memiliki kemampuan finansial yang luar besar, yang luar biasa besar. Allah mengingatkan itu, jangan lupa. Lalu memberi makan orang miskin yang sangat fakir. Ini adalah pintu rahmat ini, pintu hidayah. Jika kita memiliki tetangga dan tetangga itu tidak punya sama sekali pelindung, anak, saudara, benar-benar sebatang kara, itu pintu rahmat itu. Kerap kali doa-doa orang semacam itu luar biasa mustajab. Dan termasuk ini kalau bisa dicirikan berarti semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah ternyata tidak ada satu pun yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka mendaki dan sukar itu yang dilihat oleh Abdul Qotok dan kawan-kawan. Ternyata mereka sangat sulit untuk mengikuti jejak-jejak Rasulullah semacam itu. Untuk pada akhirnya adalah puncak keimanan yang selalu Rasulullah berpesan untuk bersabar. Bagaimana tidak sabar ketika dia memiliki kemampuan untuk membalas, dia tidak pernah membalas. Ketika dia dihina, terus dia mempunyai kemampuan untuk menghina, dia tidak pernah menghina. Namun terkadang orang yang sabar itu di mata musuh-musuh itu seperti orang mengenyek sih kadang-kadang. Mungkin di mata Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan itu Rasulullah seperti meledek mungkin di mata dia. Karena saking sabarnya mungkin Rasulullah. Kalau Rasulullah membalasnya dengan cacian, dengan makian, dengan hinaan, lebih salah lagi sih nanti. Ya bagus sih sebenarnya, lebih baik bersabar. Beruntunglah mereka yang sabar. Karena termasuk ciri-ciri orang beriman ternyata. Selain selalu berpesan untuk berkasih sayang, makam kasih dan sayang itu ya makamnya fitrahnya Allah yang menciptakan kita. Kasih dan sayang yang Allah itu tidak ada batasnya, meskipun kepada penjahat, meskipun kepada bajingan sekalipun, pembunuh sekalipun, kasih sayang tidak pernah terbatas. Apalagi ketika mereka itu mengetuk pintunya, langsung disambut sama Allah. Begitu. Ternyata luar biasa surat Al-Balad ini. Banyak pintu hikmah yang dapat
kita raih. Alhamdulillahirabbil alamin.